Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Ibu Mega Indah Puspita selaku pembimbing 1, kepada yang terhormat Pak Fadli Feliani selaku pembimbing 2 dan penguji pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Bambang Bayu Setiawan dengan nomor NIM 1701. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah studi letter saya yang berjudul pengujian laju putaran radiasi di ruangan pemeriksaan instalasi radiologi. Langsung saja ke bab 1. Berdasarkan Perkab Bapeten nomor 8 tahun 2011, pemantauan paparan radiasi harus dilakukan oleh pemegang izin terhadap fasilitas yang baru dimiliki sebelum digunakan dan fasilitas yang mengalami perubahan atau perbaikan. Sedangkan paparan radiasi sendiri ialah penyerahan yang diterima manusia, baik disengaja atau tidak disengaja, yang berasal dari radiasi internal atau eksternal. Dalam karya tulis ilmiah ini, penguji mengangkat literatur yang berjudul pengujian laju radiasi. Dari keempat literatur yang penulis angkat, terdapat perbedaan dari masing-masing metode yang dilakukan literatur tersebut. Literatur pertama yang berjudul Indarti dan kawan-kawan dengan judul proteksi radiasi bidang radiologi diagnostik dan intervensional. Sedangkan literatur yang kedua Martin dan kawan dengan judul pengukuran dosis radiasi ruangan radiologi di rumah sakit gigi dan mulut Baitur Rahma kadang menggunakan surveimeter Unforce X1 XI. Sedangkan literatur yang ketiga yang berjudul Dweyanto dan kawan-kawan dengan judul Evaluation the Magnitude Radiation Exposure Prescribed in Digital in Room Decision. Yang keempat dengan judul Analisa tingkat paparan radiasi pesawat sinar konvensional terhadap besar dosis yang diterima pekerja laboratorium di klinik radiologi Stikes Cipta Husada Semarang. Dari keempat metode tersebut terdapat perbedaan yang signifikan. Langsung ke bab 2, tinjauan pustaka, yaitu radiasi dan proteksi radiasi. Radiasi adalah suatu cara perambatan energi dari suatu energi ke lingkungan tanpa membutuhkan media perantara. Sumber radiasi ada dua, yaitu sumber radiasi alam dan sumber radiasi buatan. Untuk proteksi radiasi terdiri dari 3 asas, yaitu asas justifikasi, asas limitasi, dan asas optimasi. Langsung saja ke prosedur pengukuran sumber radiasi dengan literatur yang ditulis oleh Indarti dan kawan-kawan. Dalam metode tersebut, Indarti memaparkan pengujian sumber radiasi diawali dengan mencatat data pesawat sinar X dan data ruangan di sekitar ruangan tersebut. Sebelum melakukan pengujian, peneliti wajib menggunakan apron dan menyiapkan alat surveimeter sebagai alat ukur radiasi dan melakukan pengukuran laju radiasi yang terdapat di beberapa tempat di antara titik-titik tertentu dan menggunakan faktor eksposisi untuk kondisi penyerahan tertentu, misalnya penggunaan faktor ekspositora, BNO, dan mengatur tegangan KV, MA maupun paparan. Untuk literatur kedua yang ditulis oleh Martin, di sini menjelaskan peneliti menentukan titik-titik pengukuran dilakukan di dalam dan di luar ruangan, serta menentukan total titik pengukuran yang sebanyak 10 titik dan menggunakan alat surveimeter Unforce XI untuk mengukur radiasi. Untuk prosedur pengukuran yang ketiga yang ditulis oleh Duyanto dan kawan, pengujian diawali dengan menggunakan surveimeter sebagai alat. Pengujian diawali dengan survei lokasi untuk menentukan titik-titik pengukuran dan menyiapkan alat dan bahan, diantaranya penggaris. Menyiapkan alat ukur radiasi yang berupa surveimeter dan pengukuran dilakukan sebanyak 12 titik, serta menentukan jarak pengukuran 0,3 meter dari titik pengukuran di luar ruangan yang sudah ditentukan. Sedangkan metode pengujian yang dilakukan Cahyadi dan kawan-kawan yaitu penelitian melakukan observasi dengan mengamati lingkungan sekitar, menentukan 16 titik ukur di dalam maupun di luar ruangan,
serta menentukan jarak pengukuran dengan rentang 1,5 meter sampai 1,75 meter di lorongan dari titik yang sudah ditentukan, dan pengukuran menggunakan alat ukur radiasi berupa supermeter. Untuk kerangka teori di sini penulis menyajikan sebagai berikut, yaitu radiasi, proteksi radiasi, analisis pengukuran aljabar radiasi yang terdapat 3 literatur tersebut, dan yang terakhir hasil pengujian aljabar radiasi. Untuk bab 3, metode penelitian. Pada metode penelitian ini penulis mengangkat sebagai berikut. Jenis penelitian yaitu penelitian berupa kualitatif dengan pendekatan studi literatur, dan waktu penelitian dilakukan dalam rentang Agustus sampai September 2020. Untuk metode pengambilan data, di sini penulis merangkum kriteria literatur, sumber informasi, pemilihan literatur, dan pengumpulan data. Untuk alur penelitian dalam karya tulis 5 ini yaitu prosedur pengukuran aljabar radiasi, serta dan menganalisis apakah adanya perbedaan di antara tersebut, dan melakukan kajian pustaka dan dianalisis pembahasan maupun kesimpulan dan saran. Untuk pengelolaan data, analisis data dilakukan. Untuk pengolahan data dilakukan dengan meringkas jurnal penelitian yang sudah ditentukan penulis sebagai sumber pustaka dan dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian ringkasan jurnal tersebut dilakukan analisis terdapat isi dan hasil temuan lainnya. Metode analisis menggunakan analisis isi jurnal dengan cara membuat kelebihan, kekurangan, serta mengkritisi dan menyimpulkan dari hasil penelitian tersebut. Untuk hasil dan pembahasan bab 4 yang itu terdiri dari hasil seleksi artikel dari ketentuan tahun terbit maupun dari nomor seri jurnal itu sendiri, terdiri dari textbook dan jurnal. Untuk textbook yang pertama yang ditulis oleh Indarti dan kawan-kawan 2017 dengan judul Proteksi Radiasi Bidang Radiodiagnostik dan Intervensional. Untuk jurnal pertama yang ditulis oleh Makam dengan judul Pengukuran Dosis Radiasi di ruangan instalasi radiologi di ruang rumah sakit gigi dan mulut Baitur Rahmah Padang menggunakan supermeter Unforce SI. Pada tujuan pada jurnal ini yaitu untuk mengetahui dosis radiasi pada ruangan radiologi 2 apakah masih aman bagi pekerja, mahasiswa, dan pasien untuk beraktivitas di sekitar ruangan tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan survei, peneliti menentukan titik-titik pengukuran yang dilakukan di dalam dan di ruangan dengan total pengukuran sebanyak 10 titik tanpa menentukan jarak dari titik pengukuran, serta menggunakan alat ukur radiasi sebagai berupa surveimeter Unforce SI. Hasil yang didapatkan dari pengujian ini yaitu hasil pengukuran dosis radiasi di ruangan radiologi pada saat penyintikan panoramik dan berada pada rentang 0,37 sampai 5569 nanometer, sedangkan pada penyerahan intraoral pada berada pada rentang 32 sampai 56 sampai 0,7 nanogram. Perbedaan dosis radiasi yang terukur pada penyerahan dengan panoramik dan infrared dipengaruhi oleh faktor atau jarak sumber radiasi dari titik-titik pengukuran. Sedangkan jurnal kedua yang ditulis oleh Dewiyanto dan kawan-kawan dengan judul The Evaluation the Magnitude Radiation Exposure Dose Rate in Digital Room Design. Untuk tujuan pada penelitian tersebut yaitu untuk mengevaluasi besarnya laju dosis radiasi di ruang instalasi radiologi yang ada berdasarkan peraturan Kemenkes dan Bapeten, serta membandingkan hasilnya dengan desain ruangan yang disarankan berdasarkan desain aspek arsitektur. Untuk metode penelitian pada jurnal ini yaitu kualitatif dengan pendekatan survei.
Pengujian diawali dengan survei lokasi serta menyiapkan alat dan bahan, diantaranya penggaris dan alat ukur radiasi. Survei meter, pengukuran dilakukan di 12 titik dengan menentukan jarak pengukuran 0,3 meter dan di luar ruangan yang sudah ditentukan. Untuk hasilnya yaitu pengukuran laju dosis di luar area ruang digital radiografi menunjukkan bahwa titik G memiliki tingkat tertinggi karena laju dosis sebelum menembus perisai A juga merupakan yang tertinggi. Tingkat dosis terendah ditemukan di titik A. Titik K karena tingkat dosis sebelum menembus perisai titik E adalah yang terendah. Untuk jurnal yang kedua yang ditulis oleh Cahyadi dan kawan-kawan dengan judul analisa tingkat paparan radiasi pesawat sinar E konvensional terhadap besar dosis yang diterima pekerja laboratorium dan klinik radiologi Stikes Cipta Husada Malang. Tujuan dalam jurnal tersebut yaitu untuk mengetahui tingkat proteksi radiasi di laboratorium dan klinik radiologi serta mengetahui besar dosis yang dapat diterima pekerja di laboratorium dan klinik radiologi apakah berada pada batas aman sesuai dengan ketetapan Bapeten. Untuk metode pengujian pada jurnal ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksperimental. Peneliti melakukan observasi dengan mengamati lingkungan serta menentukan 16 titik ukur di dalam maupun di luar ruangan dengan rentak tentang jarak 1,5 meter sampai 1,7 meter dari titik yang sudah ditentukan. Pengukuran menggunakan alat ukur surveimeter. Pengukuran menggunakan alat ukur radiasi berupa surveimeter. Untuk hasil penelitian pada jurnal ini yaitu hasil penelitian diperoleh data bahwa dosis radiasi yang diterima pekerja di laboratorium dari klinik radiologi adalah 0,009 milisievert per tahun berdasarkan Bapeten dosis efektif yang dengan ketentuan sebesar 20 milisievert per tahun rata-rata selama 50 tahun berturut-turut sehingga dosis yang diterima pekerja radiasi masih dalam batas aman. Untuk kekurangan dan kelebihan jurnal 1 yang ditulis oleh Martin dan kawan-kawan yaitu untuk kelebihan sendiri terdiri dari dapat dilakukan analisis terhadap hasil yang tersebut dan mendapatkan hasil pengukuran radiasi yang berbeda. Hal ini karena dari ini dipengaruhi oleh faktor jarak sumber radiasi dengan titik pengukuran, perbedaan dari tegangan arus dan waktu penyiaran antara panoramik dan intraoral. Untuk kekurangan dari jurnal ini yaitu tidak berhubungannya pengaturan jarak pada titik pengujian di luar lingkungan, serta tidak disebutkannya penggunaan faktor eksposisi GVMA maupun MS pada penyiaran tertentu, serta perbedaan tentang satuan dosimeter untuk mengevaluasi NBD. Peneliti hanya memaparkan hasil pengujian laju radiasi tanpa adanya penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung atau mengevaluasi hasil laju tersebut. Untuk jurnal yang kedua ditulis oleh Dianto dan kawan-kawan yaitu didapati kelebihan sebagai berikut. Dapat dilakukan analisis terhadap hasil pengujian tersebut. Dapat menunjukkan hasil pengukuran dosis yang cukup akurat. Hal ini didasari dengan pengujian di setiap titik mampu mendapatkan NBD dari yang tertinggi sampai yang terendah. Untuk kekurangan pada jurnal ini yaitu tidak disebutnya penggunaan faktor eksposisi GVMA dan S pada penelitian tertentu dalam melakukan pengujian. Peneliti hanya memaparkan hasil pengujian laboratorium tanpa ada penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung atau mengevaluasi hasil laboratorium tersebut. Untuk jurnal ketiga yang ditulis oleh Cahyadi yaitu kelebihan yang diambil yaitu dapat mengetahui tingkat proteksi radiasi pada laboratorium radiologi Stikes Cipta Husada Malang sudah cukup baik dan hasil pengujian laju radiasi masih di bawah NBD yang sudah ditetapkan oleh Bapeten untuk pekerja radiasi sekitar 20 mili per tahun. Untuk kekurangan yaitu tidak disebutkannya penggunaan faktor eksposisi GVMA dan S pada penelitian tertentu. Peneliti hanya memaparkan hasil pengujian laju radiasi tanpa adanya penjelasan mengenai bagaimana cara menghitung atau mengevaluasi hasil laju tersebut. Untuk kesimpulan yang dapat diambil dari literatur yang penulis paparkan yaitu yang pertama yang ditulis oleh Indarti dan kawan-kawan yaitu mencatat data pengujian dan menentukan titik pengujian dan faktor eksposisi pada penyiaran tertentu. Yang kedua, Martin dan kawan-kawan yaitu mengatur jarak dari titik pengukuran sudah ditentukan
di ruangan tanpa melakukan observasi lingkungan. Yang ketiga, mengawali penelitian dengan supervisi dan menentukan jarak pengukuran 0,3 meter di luar rongga dari titik yang sudah ditentukan. Untuk cahyati yaitu melakukan observasi dengan mengamati lingkungan sekitar serta menentukan titik ukur di luar ruangan dengan rentang jarak 1,5 sampai 1,7 meter dari titik yang sudah ditentukan. Untuk saran pada penelitian studi literatur yang dipaparkan keempat literatur yaitu sebaiknya adalah penelitian radiasi. Metode pengujian menunjukkan yaitu observasi lingkungan terlebih dulu dengan mencatat data pesawat sinar X dan data ruangan yang meliputi data terkontrol dan tidak terkontrol, serta tentukan titik-titik pengujian pada daerah terkontrol dan tidak terkontrol, serta atur jarak 1 meter dari titik yang sudah ditentukan di luar ruangan, dan gunakan surveimeter untuk mengukur laju radiasi dan gunakan faktor eksposisi penyerap tertentu, dan pastikan kondisi ruangan pemeriksaan dalam keadaan tertutup pada saat pengujian dilakukan. Kemudian evaluasi hasil pengujian tersebut dengan ketentuan NBD sesuai Perka Kabupaten nomor 8 tahun 2011 yaitu sebesar 20 milisievert per tahun untuk pekerja radiasi dan 1 milisievert per tahun untuk anggota masyarakat. Sekian dan terima kasih atas presentasi yang penulis paparkan hari ini dengan judul pengujian laju radiasi di instalasi radiologi. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.